yang semalam ngechat ibu. Oh iya, oh iya, saya Nurul Maulida. Yang bisa saya bantu? Iya gini bu, saya kesini pengen konsultasiin anak saya. Sebelum kita mulai, jadi ibu harus tahu dulu. Jadi kita akan melakukan layanan konsultasi ini kurang lebih selama 30 menit. Jadi nanti kalau ibu merasa durasi atau waktu yang kita lakukan ini kurang, nanti kita bisa jadwalkan di kemudian hari. Juga ibu bisa menceritakan apa yang memang ibu pengen ceritakan. Maksudnya itu harus benar-benar ibu terbuka, dimohon untuk terbuka sepenuhnya. Jadi bagaimana bu? Jadi gini bu, anak saya tuh kesini susah belajarnya. Kalau disuruh belajar tuh susah banget gitu bu. Jadi kesannya kesel gitu. Jadi kesel belajar Lebih pelajaran sekolah. spesifiknya kemana? Lebih spesifiknya tuh lebih ke ngaji, apalagi ngaji gitu. Yang eh, tentang sekolah, pelajaran sekolah lumayan gitu. Tapi buat ke ngajinya lumayan susah juga. Malah sampai saya cubit, saya bentakin gitu. Tapi tetap dia tuh susah. Kadang-kadang mulutnya tuh. Ya terus saya juga kan manggil guru les biar dia tuh ya mudah-mudahan pengen juga gitu belajar sama yang lain, dan ternyata tetap gak mau, maunya sama saya gitu kan. Udah dikasih apa biar pengen sama guru les juga tapi tetap dia nggak mau. Tapi pas saya ajak belajar, pas diajak tuh dia susah banget gitu, apalagi dalam pemahamannya dia kurang juga gitu. Jadi saya juga sering kesel, sempet saya pernah pukul juga gitu kan, karena saya apa ya, bener-bener kesel banget gitu sama dia. Dia sebenarnya udah bisa bu ya. Soalnya jadi gini, saya ajarin di hari ini, hari selanjutnya saya tes lagi. Ya saya berharap memang udah bisa gitu ya, hafal, tapi ternyata lupa gitu. Lupa mungkin ya anaknya, tapi ya saya juga usahain biar eh, terus paham pakai metode saya juga biar dianya lebih lancar dalam menghafal, dalam dalam lain-lainnya gitu. Tapi tetap pas hari selanjutnya tuh susah gitu, malah lupa lagi, dan kan jadi saya kesel lagi gitu kan. Makin kesel dia lupa, dia banyak lupa, saya makin kesel gitu bu. Oh, memang anaknya umur berapa? Anak saya umur 4 tahun, masih TK. Oh berarti masih kecil ya bu. Nah terus apa sih yang membuat ibu kayaknya marah banget gitu? Saya kesel banget, marah banget karena saya lihat anak orang lain gitu ya. Lihat tetangga saya, anak-anaknya itu udah pada pinter, udah pada bisa ngaji, pokoknya udah lancar gitu, udah pasti kalau ngaji juga. Tapi anak saya kalau dikasih tahu tuh susah banget, ya agak bandel juga lah gitu. Nah, tadi kan Bu Ismi bilang katanya dari hari ini udah diajarin bisa, terus hari selanjutnya kayak nggak bisa gitu. Nah itu kalau boleh tahu, apakah memang Bu Ismi menjadwalkan secara teratur jadwal mengaji atau belajarnya atau memang bagaimana? Untuk jadwal belajar atau mengaji, saya sih gimana ya bu, semau saya gitu. Jadi kalau misalkan memang saya tidak lagi nggak repot, baru saya ajak anak-anak saya belajar gitu. Hmm, Jadi nggak tentu ya, misalkan nggak dalam sehari itu tuh 2 kali atau sehari sekali, enggak. Jadi kadang ada 2 hari sekali gitu bu. jadi nggak tentu ya. Ya, Jadi kalau menurut saya sih mungkin faktor dia apa lupa itu mungkin dari situ, salah satunya dari ketidakteraturan dalam memberikan jadwal belajar seperti itu. Nah kalau boleh tahu nih kenapa eh, Mbak Ismi atau Bu Ismi ini apa ya memperlakukan mungkin mendidik anak terkesan kasar atau galak seperti itu. saya nggak diniatin sih ya bu ya buat kasar, cuman saya menerapkan ketegasan aja dalam mendidik pada anak gitu. Saya berharap ya dia tuh nggak ngelunjak, terus dia bisa lebih cepat buat pahamnya gitu. Tapi ternyata faktanya memang seperti itu, jadi saya juga malah tambah kesel gitu bu. Seperti itu. Jadi sebetulnya memang dalam mendidik anak itu kita harus perlu tegas, tapi tegas itu tidak berarti harus kasar, tidak berarti harus galak, karena tegas sama galak itu berbeda. Kalau tegas itu kita memberikan pendidikan berdasarkan pada aturan yang telah ada, jadi sesuai aturan. Kalau kasar lebih ke dia itu emosional gitu, dia tindakan berupa emosional. Jadi kalau tegas itu tidak harus kasar seperti itu. Jadi kalau
menurut saya kalau anak semakin apa ya dididik dengan cara kasar, dia malah akan sulit untuk mengembangkan atau meningkatkan ke potensinya gitu. Dia akan malah jadi stuck, dia kayak ngeblank gitu. Makin dia dimarahin, makin dia kayak merasa uh, tidak bisa dan tidak ingin, takut untuk lebih bisa, seperti itu Bu Ismi. Jadi saran saya kalau boleh, jadi tegas boleh tapi jangan sampai galak, apalagi kan dia masih kecil, dia masih umur 4 tahun. Jadi maksudnya tidak apa-apa lah Mbak Ismi, tidak harus menuntut anaknya untuk langsung bisa mengaji, bisa langsung pintar belajar seperti anak orang lain, karena setiap orang, setiap individu itu memiliki kemampuan yang berbeda gitu. Tidak apa-apa kalau misalnya anak kita kemampuannya di usia sekarang masih segini, tidak usah melihat, tidak usah mematok pada pencapaian orang lain gitu, karena memang kemampuan setiap orang kan berbeda. Dan lagi ada juga loh Bu Isu, jadi misalnya anak Bu Isu sekarang masih kayak kelihatan lebih lambat dari orang lain, tapi bisa jadi dia tuh akan melesatnya di misalnya di waktu SD gitu. Jadi memang pencapaian orang-orang kan berbeda. Jadi maksudnya Bu Ismi tidak perlu khawatir dengan takutnya kegagalan atau bagaimana, selama apalagi anaknya masih kecil ini kan ada kemauan untuk mengaji saja udah suatu pencapaian ya, itu sudah alhamdulillah, seperti itu. Jadi alangkah lebih baiknya Bu Ismi mungkin lebih diperhatikan lagi cara mendidiknya, bagaimana agar anak bisa lebih menerima apa yang kita sampaikan, seperti itu. Jadi gini loh Bu Ismi, karena kalau anak terlalu kasar dididik, terlalu galak, apalagi kan dia masih masa-masa emas, masih kecil, dia akan lebih merekam apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan pada anak. Jadi khawatirnya perlakuan kita terhadap anak di masa ini yang kurang baik itu, dia akan meniru di kemudian hari, atau dia akan takutnya malah memiliki dendam kepada kita, seperti itu. Tapi kalau misalkan menyinggung ke dendam ya Bu ya, alhamdulillah sih anak saya enggak gitu. Jadi malah ya baik-baik aja gitu, sikapnya baik gitu. Enggak ada tuh kalau misalkan emang dia marah balik atau misalkan dendam. Yang ada justru dia sering gimana ya, minta maaf duluan gitu kan, ya sopan lah gitu. Seperti itu. Kalau Bu Ismi sendiri, kalau sudah misalnya udah kayak marah gitu ke anak, itu suka minta maaf juga nggak sih? Kalau saya sih nggak pernah, soalnya kayak gimana ya, gengsi aja gitu, malu kalau misalkan harus minta maaf dulu karena kecil gitu ya ke anak saya. Jadi buat kalau misalkan memulai, saya enggak, jadi selalu dianya aja gitu yang minta maaf ke saya, apalagi kalau misalkan dia udah bandel. Padahal menurut saya itu sangat penting loh di sini, seorang kita orang tua yang selalu menyampaikan permintaan maaf. Kayak misalnya kalau kita ingin meminta pertolongan dengan kata minta tolong, jangan asal menyuruh. Terus sering-sering juga mengucapkan kayak terima kasih, itu penting. Minta tolong, terima kasih, sama minta maaf itu sangat penting dilakukan, kita baik terhadap anak maupun ke semua orang sebenarnya. Terus dan juga seperti pelukan atau sentuhan, itu seorang ibu sangat penting juga bagi anak. Jadi anak akan merasa disayangi oleh ibu. Jadi ketika misalnya kita sedang marah kepada anak lalu kita minta maaf, berarti anak akan mungkin lebih merasa, oh ibu saya melakukan kesalahan dan dia sudah meminta maaf gitu. Jadi dia akan lebih mentoleransi, memaafkan kejadian itu, jadi tidak ngebatin. Berarti mungkin dari saya ya Bu ya, yang terlalu kasar, yang memaksa saya terlalu kasar. Dan insya Allah untuk kedepannya saya akan coba untuk lebih baik lagi dalam mendidik, akan lebih lembut lagi, nggak akan terulang lagi gitu Bu yang sebelum-sebelumnya. Mungkin seperti itu. Terima kasih ya Bu Ya, masukannya. sama-sama. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa jadi orang tua yang lebih baik lagi. Oke Bu Ibu, terima kasih juga sudah berkonsultasi sama saya. Kalau Bu Ismi mau melanjutkan konsultasi ini di kemudian hari bisa kita jadwalkan. Terima kasih ya Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Holkin jadi Sadaqallahul Alhamdulillahirabbil Alamin.
Dada pinter. Oh iya, Dada mama mau minta maaf ya sama Dada. Mama sering kasar sama Dada sebelumnya. Terus Dada juga sering mama bentak, sering mama marahin. Dada maafin mama nggak? Iya. Ya, maafin. Boleh peluk? Makasih ya. Semoga Dada bisa jadi anak pinter, bisa jadi anak kebanggaan mama sama papa juga. Dadanya semangat belajar sama ngajinya ya. Iya. Janji. Janji.